Tuh. Terus banyak-banyak saum. Saum itu kalau kita nggak mau dapat lapar dan haus, ya tahan marah, tahan mulut, tahan hati, tahan anggota badan, nggak usah lempar-lempar pintu, Bu. HP juga jangan dilempar-lempar sayang. Ya, mata nggak usah melotot kalau ngomong. Biasa aja lagi marah. Saya lagi marah banget, marah banget. Nggak usah, saya lagi marah ya, nggak usah begitu, nggak usah sinetron banget deh. Keempat apa? Wa'afinan aninas, maafin orang. Walaupun nggak ikhlas, maafin. Mau ditolong Allah jadi orang bertakwa nggak? Yang punya jawaban dari semua masalahnya. Allah berikan makhraj, Allah berikan way out. Yang Allah berikan rezeki dari arahnya dari sangka-sangka. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Udah tahu umroh nggak cukup kan uangnya, mau umrohnya utama depan masjid puluhan juta. Ya udah kata Allah, gue yang bayarin. Itu real, nggak hoax. Kalau kita yakin. Kebanyakan orang tahu, tapi nggak yakin. 1 rupiah itu dibalas 10 kali lipat, 700 kali lipat. Anak saya Bu di Global Jaya, Ibu tahu kan berapa satu semesternya? Tapi kalau orang bertakwa itu minta tolong, Allah bilang apa? Nggak pernah dapat, nggak saya tahu saya, nggak ada program beasiswa di sekolah internasional. Tapi begitu anak kita butuh, begitu Allah bikin. Ada 3 kategori, ada tesnya, yang 100% paling bagus, beasiswa 100%. Yang terbaik nomor 2, beasiswanya 50%. Beasiswa yang ketiga, 25%. Kira-kira anak saya berapa, Bu? Ya Ibu tahu ya uang saya berapa ya. Makanya nggak cukup. Kata Allah apa? Udah aku aja yang bayarin. Hatta beli formulir juga enggak. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu kalau kita hakul yakin. Jadi fokus aja Bu sama apa yang Allah janjikan. Jangan fokus sama yang makhluk janjikan. Kalau kita fokus sama janji suami kita, stres Bu. Kalau kita fokus janji sama anak-anak kita, aduh, bohong lagi gitu ya. Kan janjinya gitu Bang. Iya maaf, kan udah janji. Ya maaf nggak bisa gimana mah? Ya kan udah janji. Itu kalau bergantung kepada makhluk itu, walaupun itu anak kita sendiri, insya Allah kecewa. Tapi kalau bergantung kepada apa yang Allah janjikan, masya Allah, nggak gampang orang tuh nyakitin kita, nggak gampang. Mau disakitin kayak apa aja gitu, Allah kasih hadiahnya. Mau dijolimin sama orang, tunggu aja kucuran pahala. Mau difitnah orang, tunggu aja kucuran pahala. Masya Allah. Kalau nggak bisa, minta sama Allah. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, bisain. Karena kita nggak selalu bisa, Bu. Kita itu bisa istiqomah kalau ditolong sama Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang yang suka berbuat kebaikan. Ibu kalau dibilang sama suami, Bun, aku cinta deh sama ibu. Senang nggak? Senang. Kalau anak yang bilang, Bu, aku sayang deh sama ibu, senang nggak Bu? Gimana kalau yang bilang Allah? Allah bilang, wallahu yuhibbul muhsinin. Aku cinta sama orang yang suka berbuat kebaikan. So, minta pertolongan Allah agar kita bisa. Karena dalam hati kita ini ada nafsu, ada keinginan yang selalu mengajak kepada kemungkaran. Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa ma amalatum bisu illa marahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu ngajak pada kemungkaran. Kecuali nafsu yang diridhoi sama Allah. Nafsu berjuang, nafsu belajar, nafsu mengamalkan. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita pulang. Karena yang wafat itu bukan yang tua. Kan kalau Bunda datang ke pemakaman, nggak ada tulisan khusus bagi yang tua, kan nggak ada. Atau khusus bagi yang sakit, kan juga nggak ada. Yang sehat bugar, tidur malam-malam, paginya nggak bangun, Masya Allah. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia siap-siap. Sebelum tidur dia punya pahala khatam Quran, dia punya pahala umrah dan haji. Sebelum tidur dia zikir subhanallah walhamdulillah wala ilallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah. Dia bersalawat sebelum tidur, dia mendapat syafaat para nabi. Masya Allah, orang bertakwa itu Bu, semuanya jadi ibadah. Nah cuman sayangnya kita nggak bisa bilang saya bertakwa loh Bu, kecuali kita punya amal yang nyata. Jadi amal itu amal pembuktian yang nyata kalau kita itu memang benar-benar hakul yakin sama janji Allah. Karena itu saya berbahagia diajak oleh Darul Quran dari PPPA ini untuk
menjadi bagian kebaikan saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina. Tanggal 29 Agustus kemarin, bulan lalu, Darul Quran bersama para lembaga-lembaga yang lain diberi kesempatan untuk datang langsung ke Jordan memberikan bantuan yang kita infakkan buat mereka. Dari darat diberikan kepada para pengungsi. Nah, untuk di Gaza mereka mendapat bantuan dari udara. Ya, Ibu tahu nggak di Gaza tuh Bu, 1 ekor ayam berapa harganya Bu? Di sini berapa kalau 1 ekor ayam? 1 kilo bukan 1 ekor. 45.000 ya, itu panti pasti yang suka masak tuh, yang diam-diam aja nggak pernah belanja pasti, mbak yang belanja ya. Itu kan 1 ekor ya, ini bukan 1 ekor, 1 kilo itu di Gaza 500.000. Beras tuh Bu, 1 liter 800.000 1 liter. Bayangkan, jadi infak yang kita berikan itu Bu, kenapa begitu tinggi? Dijarah, sehingga kita berikan bantuan lewat udara dengan parasut, sampai langsung ke Gaza. Jadi saya ingin mengetuk hati saya dan Bunda semua untuk kembali memberikan infak terbaiknya buat Gaza. Karena Bunda kan udah sedekah subuh kan tadi pagi kan, udah cemplungin semua kan, udah tadi juga ada sorfak juga kan, cemplungin semua kan, habis kan di dompet kan. Jadi saya ingin mengajak Bunda untuk berkomitmen. Apa tuh komitmen? Kita janji yuk sama Allah. Janjinya nggak sama saya, nggak sama makhluk, nggak sama lembaga. Lembaga cuma memfasilitasi kita agar sampai buat saudara kita di Palestina. Nah, kita misalnya mau berinfak 10 juta, kan uangnya nggak ada kan? Ngaku deh. Kelihatan sih dari tampang-tampangnya kita 10 juta sekarang ini kayak belum punya gitu. Tapi kan niat membara ya. Kepengen gitu, kepengen peluk mereka, kepengen peluk anak-anak mereka, Masya Allah. Dan nggak gampang ke sana itu Bu, ya nggak gampang kita membawa senjata ke sana. Tapi dengan infak yang kita azamkan, yang kita cita-citakan ini, mudah-mudahan bisa menghapus luka dan air mata saudara-saudara kita. Karena saya bisa kok infak sendiri, cuman berapa yang saya mampu. Bunda juga mungkin bisa, tapi berapa ratus juta yang Bunda mampu. Tapi kalau kita berjamaah, akan ada satu gelombang besar yang bisa memberikan bantuan yang signifikan buat saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Jadi kita bisa berkomitmen itu apa? Kita cicil, kita angsur. Misalnya gini, saya mau berinfak selama setahun, sebulannya saya berinfak 1 juta, gitu. Ya, nominalnya Bunda nggak usah sampaikan kepada saya, Bunda langsung datang nanti kepada para relawan. Udah dibilang, kemarin ada loh yang berinfak sebulan 10 juta, kata relawannya. Saya pikir 10 juta sekali Bun, supaya nggak repot. Tapi tiap bulan, Masya Allah. Masya Allah. Kemarin di Bandung, di departemen store, di Kings namanya, saya ajak, yuk kita berkomitmen 5 juta, setia maju. Saya mau 50 juta. Masya Allah. Karena ini kan perang ya, ketika perang Tabuk tuh Bu, Tabuk tuh jauh dari Madinah. Rasulullah SAW harus berhadapan dengan tentara Romawi. Dan banyak para sahabat yang nggak punya bekal. Maka manusia-manusia sekali Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, dan Umar itu maju bersedekah dengan seluruh harta mereka. Umar bin Khattab itu dengan setengah harta. Sampai-sampai Rasulullah bertanya, apa yang kalian tinggalkan untuk anak dan istri kalian di rumah? Apa jawabnya? Allah dan Rasulnya cukup bagi mereka. Itu orang-orang yang yakin ya. Kalau kita tidak seyakin itu, belum setinggi itu makom kita, ya nanti Bunda sampaikan kepada para relawan, sebulan saya berinfak berapa? 1 juta boleh nggak? Boleh banget. 500.000 boleh nggak? Boleh. Ya karena sekarang nggak ada ya. Bahkan petani di Lampung aja bisa. Saya berkomitmennya nanti kalau udah ini ya, kalau udah panen. Boleh. Atau ada yang tukang pijat di Semarang nanti ya Bun ya. Soalnya saya curiga, emang Bunda punya duit? Ya sekarang belum punya Bun, saya kan tukang pijat. Nanti habis pijat, saya infakin. Jadi Masya Allah, kita benar-benar mengajak kita untuk meyakinkan diri kita, jangan sampai malah tidak menggunakan kesempatan sebaik. Karena nanti Allah pasti akan tanya kita, saudara-saudara kamu terzalimi di Gaza, di Palestina, sudah punya amal apa? Ya, saya yakin semua Bunda di sini sudah memberikan infak terbaiknya buat Palestina. Tapi hari ini saya ingin mengajak Bunda lagi. Dan karena kita punya keterbatasan, kita punya banyak kewajiban, mesti bayar cicilan motor ya Bu ya, bayar listrik ya kan, cicilan seragam belum tuh.
Ya banyak banget tuh cicilan-cicilan kita setiap bulan, makanya kita bisa cicil, bisa kita angsur. Dan saya berharap pada Bunda yang mau maju ke depan, bukan buat ria, karena saya tahu di sini dermawan semua, yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pasti nggak pernah tahu. Ya, karena itu sedekah istimewa. Tapi sedekah dalam keadaan perang, boleh kita maju untuk apa? Untuk membakar semangat saudara kita yang masih ragu. Jadi kalau Bunda maju, nanti teman yang lagi ragu melihat, oh kalau Bunda bisa, insya Allah saya juga bisa. Gitu ya Bunda ya. Ada nggak yang mau berkomitmen buat Palestina? Ya, nilai nominalnya sebulan nggak usah Bunda sebutkan, nggak ada minimal, nggak ada maksimal. Bunda sampaikan aja kepada relawan, hari ini cuma daftar. Jadi hari ini cuma niat, ya ingin sedekah buat Palestina, dicicil dan diangsur, tapi ini bukan hutang. Artinya bulan depan kita nggak punya uang juga nggak apa-apa di skip. Nggak akan ada debt collector yang bilang mana infaknya, mana nggak ada. Ya, atau misalnya kita keburu wafat 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kita wafat, nggak jadi hutang. Kenapa? Karena bukan jual beli. Jadi ini murni kita mengajak diri kita sendiri, memaksakan diri kita walaupun belum ikhlas untuk memberikan infak terbaik kita buat Gaza, buat Palestina. Itu Bun ya, bisa dicicil, bisa diangsur, bisa bulanan, bisa jadi sedekah subuh. Ya kalau saya jadikan sedekah subuh tuh, atau sedekah Jumat, besok Jumat berkah, ya boleh. Atau sedekah bulanan juga boleh. Ya, dikumpul-kumpul dulu supaya nanti bisa berinfak setiap bulannya. Boleh. Ya, boleh 1 juta sebulan, boleh. 500.000 boleh nggak? Boleh. Ada yang berkenan buat Palestina. Ada yang mau maju? Bunda berani maju nggak? Berani maju nggak? Ayo Bun, kita maju. Kita bakar semangat. Ini pasti belum pernah sedekah di hadapan orang. Ayo maju Bun. Maju. Yang mau maju? Ya nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau maju pahalanya 2 loh Bun. Kenapa? Barang siapa mengajak pada kebaikan, dia dapat pahala mengajak. Jadi Bunda maju bukan buat ria. Dan kalau ada ria di hati, takut dibilang ria, takut dibilang alim gitu, itu talbis iblis. Kenapa? Karena dia nggak mau kita ngajak orang pada kebaikan, ngajak pada kemaksiatan, iblis mau. Ngajak gosip, ya. Ayo Bun. Ayo Bun. Maju. Nah, ya, kalau sekarang berani, besok insya Allah berani. Ada lagi? Nah, ada 2 orang, ada temannya. Maju Bun. Bunda berani maju? Boleh berkenan maju? Buat Palestina. Udah ada temannya Bun. Ayo. Gak mau. Gak mau. Maju. Monggo kita bisa mengabadikan kesempatan ini, kesempatan istimewa ya. Mari Bunda. Boleh kita abadikan Bunda? Bunda siapa namanya Bun? Bunda Anis. Bunda Anis pernah nggak sih sedekah di hadapan orang ini? Baru pertama kali ya? Iya baru. Rasanya gimana Bun? Deg-degan juga ya, nggak nyaman ya. Takut dibilang soleha gitu ya. Takut dibilang soalim gitu Bun ya. Maju-maju gitu. Gak apa-apa daripada sok kafir kan ya enak Bun. Daripada sok najis mendingan soalim kan, sok suci gitu nggak apa-apa. Sini Bun kita abadikan. Sini monggo. Bunda siapa namanya ini? Ini susah banget majunya, ya, karena pasti baru pertama kali sedekah di hadapan orang ya Bun ya. Baru pertama kali sedekah di hadapan orang. Iya, nggak kepengen ya. Tapi ngajak loh Bun. Ini kita ngajak menyemangati teman-teman kita untuk punya amal yang sama. Mari kita abadikan. Jazakumullah khairan. Jadi Bunda tinggal catat aja. Hari ini cuma niat Bun ya. Hari ini cuma niat. Boleh langsung. Rosa sini. Ini Ros. Ya. Boleh dicatat. Ada lagi Bunda yang mau berkenan? Silakan monggo. Yang nggak mau maju boleh angkat tangan. Bunda mau maju nggak? Nggak mau. Ada yang mau? Ke situ aja. Ada? Bunda mau maju nggak? Nggak mau maju? Ya udah. Rosa ke sana. Ayo. Ya, yang nggak mau maju boleh angkat tangan.
supaya dicatat, nanti Bunda dapat nomor rekeningnya, jadi Bunda bisa jadikan sedekah. Ya, jazakallahu khairan, makasih banyak Bunda. Baik Bunda, yang mau boleh angkat tangannya. Kalau misalnya tidak maju ke depan nggak apa-apa, diangkat tangannya. Nanti di ini ya, tim ke Bunda semua. Terima kasih. Ada lagi? Di belakang juga ada ya tadi ya. Nggak mau maju. Beneran. Kita bakar semangat teman-teman kita. Ya, yang maju itu dapat pahala ngajak loh. Ayo, sama Besti juga boleh. Ayo Bud. Tuh, Bestinya udah maju. Jauh banget duduknya Bang Besti. Ayo Bun. Silakan Bunda. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Bunda Astri, tepat sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu itu saya perjalanan dari Indonesia ke Palestina lewat Yordania. Saya di Yordania itu udah ketahan oleh pihak imigrasi Yordan. Karena apa? Membawa uang dalam jumlah yang besar. Sudah di lokasi perang, itu kita tidak semudah ketika berada di suasana yang damai. Setiap rupiah, setiap uang, setiap transaksi itu kita diawasi oleh otoritas yang ada di sana. Saya tertahan hampir 3 jam untuk ditanya uang ini bersumber dari mana, uang ini diperoleh dari mana, dan akan disalurkan ke mana, ke lembaga apa. Makanya, kenapa Bapak Ibu semuanya diminta untuk maju ke depan dan dokumentasi terkait dengan nama dan segala macamnya. Itu untuk menjaga kita akuntabilitas, transparansi kepada siapa? Kepada pemerintah, kepada Allah SWT. Dan ketika ada pemeriksaan, ketika kita menyalurkan langsung, itu kita memiliki bukti yang kuat, bukti yang valid bahwa ini diperoleh dengan cara-cara yang benar, diperoleh dengan cara-cara yang baik. Nah, satu perjalanan yang kemarin sempat saya ada di Yordan. Jarak antara Yordan sampai ke Palestina itu sekitar 2 jam. 2 jam perjalanan darat. Bapak Ibu mendengar yang saat ini kapal kemanusiaan ke Palestina dibom, dirudal, karena memang posisi saat ini Palestina itu sedang dikuasai penuh oleh Israel. Segala bantuan dari penjuru dunia itu tidak bisa masuk, dari PBB pun tidak bisa masuk. Saya kemarin dari Yordan ke Palestina itu tertahan di King Bread Hussein. Jadi dari Yordan ke Palestina itu ada namanya King Bread Hussein, itu perbatasan. Nah di situ itu dijaga antara tentara Yordan sama tentara Israel. Ketika kita masuk nih, hari ini nih, beras boleh masuk. Besok itu tiba-tiba beras nggak boleh masuk. Hari berikutnya nanti telur nggak boleh masuk. Makanya kenapa saya kaget, Dubes Palestina dan Jordan itu orang Bintaro. Duta besar Indonesia untuk Yordan dan Palestina itu adalah orang Bintaro. Sektor berapanya nanti ini untuk alamat lengkapnya emang beliau jadi beliau ketika ada di Indonesia nggak apa-apa Mas, nanti ketika saya di Indonesia saya bisa tuh ngomong di depan jamaah, di depan masjid. Pengungsi terbesar Palestina itu ada di Yordan. Saya kemarin dijelaskan nanti kalau ke daerah Palestina itu pasti ada beberapa orang, misalnya rombongan 20 orang, rombongan 5 orang, pasti ada beberapa orang yang akan tertahan. Itu pasti. Karena otoritas sana otoritas Israel. Bapak Ibu, kemarin akhirnya kita apa? Masuk lewat darat nggak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah lewat apa? Lewat udara. Kita kerjasama dengan, di situ ada 5 negara. Ada Yordan, Indonesia, Singapura, Emirat Arab, Jerman, Prancis yang tergabung dalam airdrop. Bapak Ibu tahu nggak? Keputusan untuk bisa terbang di langit Gaza itu adalah keputusannya Israel. Jadi kita mau menurunkan bantuan sampai ke mereka, kita nih dari pesawat itu bantuan tidak diturunkan ke orangnya langsung, tapi diturunkan dalam jarak 3 km di 1 kilo, nggak nyampe, 800 meter lah, 800 meter di bawah itu ada orang. Dan Masya Allah tuh,
mereka berlarian itu tanpa memperdulikan bahaya yang akan mereka hadapi. Ini saya melihat sendiri langsung ketika dan ini apa namanya, di sana Pak Dubes ini cerita memang 1 ekor ayam 1 kilo tadi 600.000 sekian ya. 1 ekor ayam itu berkisar antara 1,5 juta sampai 2 juta di Gaza. Nah, ada salah satu yang membuat hati saya agak tergelitik gitu. Ada satu ibu-ibu dari Gaza, suaminya ada di Gaza, Ibu ini memiliki 1 anak yang penderita kanker. 1 anak penderita kanker. 3 lainnya, anaknya 4, 3 lainnya hidup sama nenek di Gaza. Dia sama anaknya pengobatan kanker di Rumah Sakit Pusat Kanker Yordania. Jadi ada rumah sakit di situ miliknya kerajaan Yordan yang itu dikhususkan untuk perawatan anak-anak kanker korban perang. Nah, saat itu dia datang ke Palestina, 3 anaknya dititipkan ke neneknya. 1 anaknya pengobatan, suaminya itu ikut mengantri makanan. Dan salah satu korban yang dulu dibom ketika mengantri, itulah suaminya ibunya. Dia pulang ke Gaza, Gaza itu nggak ada koneksi internet sama sekali. Kita di Yordan itu nggak bisa telepon kayak di sini pakai WhatsApp. Di sana udah dibatasin, nggak bisa telepon pakai WhatsApp. Jadi WA, saya sana telepon nggak bisa pakai WhatsApp. Apalagi di Gaza. Di Gaza itu sama sekali listrik, internet udah diblokade. Udah diblokade sama Israel. Nah, siang hari ini saya membawa pesan dari teman-teman yang ada di Palestina yang saat ini masih bertahan di sana. Kenapa tidak semua orang Palestina diangkut ke Yordan? Tidak semua orang Palestina diangkut ke kamp-kamp pengungsian yang ada di negara-negara sekitar. Ketika orang-orang Gaza ini diangkut semuanya dan habis, tanah Gaza dengan otomatis akan mudah diambil oleh Israel. Makanya yang paling bisa adalah mendrop bantuan-bantuan makanan sebisa mungkin dan seefektif mungkin. Nah, kita berdoa pada siang hari ini 150 negara dan beberapa negara yang memiliki hak veto untuk bisa memerdekakan Palestina. Karena dulu ketika saya ke sana, Dubes cerita, waktu-waktu krusial itu adalah waktu